Halo, sahabat sekalian. Selamat datang di channel ini, tempat kita membahas perkembangan politik terkini dengan sudut pandang yang tajam dan objektif. Hari ini, kita akan menyajikan sebuah cerita yang mengguncang dunia politik Indonesia, PDIP di ujung jurang, akhir era Megawati. Sebuah kisah tentang bagaimana dominasi partai yang pernah berjaya kini semakin terpuruk di tengah gelombang perubahan. Di dalam cerita ini, kita akan melihat bagaimana PDIP menghadapi pukulan besar setelah kekalahannya di pemilu, bagaimana Megawati berusaha mempertahankan kendali, dan bagaimana para kepala daerah PDIP mulai menghadapi dilema antara loyalitas kepada partai atau mengikuti suara rakyat yang telah berpihak kepada Prabowo. Apakah ini benar-benar akhir dari era Megawati? Akankah PDIP mampu bangkit kembali, atau justru semakin tenggelam dalam perpecahan internal? Saksikan kisah lengkapnya sekarang, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan analisis politik terbaru. Silakan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda melihat PDIP masih memiliki masa depan, atau sudah waktunya bagi partai ini untuk berbenah? Selamat menonton. Pagi itu, suasana di kantor pusat PDIP di Jakarta terasa tegang. Hasil pemilu yang baru saja diumumkan membuat seluruh kader senior terdiam. Grafik suara menunjukkan kenyataan pahit, PDIP mengalami kemerosotan besar, kalah telak oleh koalisi yang dipimpin Prabowo. Partai yang dulu begitu perkasa kini berada di ambang kejatuhan. Megawati duduk di kursinya, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya menyimpan amarah. Bagaimana mungkin rakyat yang selama ini mereka klaim sebagai pendukung setia justru berbalik arah? Di layar televisi, para analis politik membahas kemunduran PDIP. Mereka menyebut faktor utama kekalahan ini adalah kesombongan partai yang terlalu lama berada di puncak, serta ketidakmampuan membaca perubahan aspirasi rakyat. Sementara itu, di berbagai daerah, para kader dan kepala daerah yang berasal dari PDIP mulai panik. Beberapa dari mereka bahkan sudah mendapat tekanan dari konstituen yang kecewa. Mereka tahu, tanpa kekuatan di pemerintahan pusat, masa depan politik mereka bisa berakhir lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Namun, Megawati belum mau menyerah. Baginya, PDIP bukan sekadar partai politik, ini adalah warisan, sebuah dinasti yang harus tetap bertahan. Meski rakyat telah memilih Prabowo, ia yakin bahwa pengaruhnya masih bisa dipertahankan, selama kader-kader di daerah tetap patuh dan setia. Di ruangan yang semakin sunyi, seorang petinggi partai memberanikan diri bertanya, "Bu, apa langkah kita selanjutnya?" Megawati menarik napas dalam, lalu menjawab dengan suara dingin, "Kita tidak kalah. Kita hanya diuji." Namun, di luar sana, rakyat sudah berbicara. Dominasi merah yang selama ini membayangi politik Indonesia mulai runtuh. Di sebuah ruangan besar di kantor pusat PDIP, para petinggi partai duduk mengelilingi meja panjang. Suasana tegang, wajah-wajah penuh kegelisahan. Megawati duduk di kursi utama, tangan terlipat di atas meja. Matanya menyapu satu persatu orang yang hadir, mencari jawaban atas kekalahan yang baru saja mereka alami. "Tidak mungkin kita kalah seperti ini." Suaranya tajam, penuh kemarahan. "Ini bukan sekadar pemilu, ini penghinaan. Rakyat selama ini bersama kita, bagaimana bisa mereka memilih Prabowo?" Seorang kader senior mencoba menjawab, suaranya gemetar. "Bu, mungkin rakyat sudah bosan dengan cara kita selama ini. Mungkin mereka ingin perubahan." "Perubahan?" Megawati memotong dengan sinis. "Perubahan seperti apa? Menyerahkan negeri ini kepada orang-orang yang tidak sejalan dengan kita." Ruangan kembali sunyi. Tak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Mereka tahu, saat Megawati murka, siapapun yang mencoba memberi saran akan dianggap sebagai pembangkang. Di luar ruangan, kabar tentang pejabat daerah yang mulai menunjukkan tanda-tanda berbalik arah semakin kuat. Beberapa gubernur dan bupati dari PDIP mulai mengendurkan loyalitas mereka. Mereka sadar, jika tetap berpegang teguh pada instruksi partai, mereka bisa kehilangan kepercayaan rakyat di daerah mereka. "Berapa banyak kepala daerah kita yang mulai merapat ke Prabowo?" tanya Megawati dingin. Seorang staf segera menyodorkan daftar nama. Wajah Megawati menegang saat melihatnya. Beberapa nama yang dulu sangat loyal kini justru merapat ke pemerintahan baru. "Ini pengkhianatan," serunya. "Kita harus pastikan mereka tetap tunduk. Jika tidak, kita akan tunjukkan pada mereka siapa yang masih berkuasa." Di luar gedung, media mulai mencium ketegangan di dalam PDIP.
Wartawan bertanya-tanya, apakah Partai Banteng ini bisa bertahan, atau justru semakin terpuruk dalam kekalahan yang mereka tolak untuk akui. Di tengah suasana yang semakin panas, Megawati memanggil para petinggi partai untuk rapat tertutup. Di dalam ruangan berukuran besar, mereka duduk melingkar, menunggu instruksi dari sang ketua umum. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan, sementara Megawati duduk dengan ekspresi keras. Kalian semua ada di sini karena masih berkomitmen pada partai ini, suaranya tajam dan penuh wibawa. Saya tidak peduli siapa yang menang pemilu, PDIP tidak boleh tunduk. Kita yang telah membangun kekuatan politik ini, dan kita yang akan tetap mengendalikannya. Beberapa kader saling pandang, ragu untuk menyampaikan kegelisahan mereka. Mereka tahu, di luar sana, angin politik telah berubah. Prabowo sudah mendapat mandat dari rakyat, dan pemerintahan baru mulai bersiap mengambil kendali. Namun, Megawati tetap tak mau mengakui kekalahan. Saya ingin semua kepala daerah dari PDIP tetap patuh pada instruksi partai, lanjutnya. Mereka harus lebih loyal kepada kita daripada kepada pemerintahan baru. Jangan biarkan mereka berpaling. Siapapun yang berani membelot, kita pastikan mereka tidak akan punya tempat lagi di politik. Seorang petinggi partai mencoba bicara, suaranya hati-hati. Bu, beberapa kepala daerah mulai merapat ke Prabowo. Jika kita terlalu keras, mereka bisa saja membelot sepenuhnya. Megawati menatapnya tajam. Kalau begitu, buat mereka mengerti. Jabatan mereka ada di tangan kita. Jika mereka berani melawan, pastikan mereka tahu akibatnya. Di luar ruangan, telepon-telepon mulai berdering. Instruksi Megawati segera disampaikan ke seluruh penjuru negeri. Kepala daerah PDIP yang mulai goyah dipanggil satu persatu, diingatkan tentang siapa yang sebenarnya berkuasa di partai ini. Namun, di sisi lain, sebagian kepala daerah mulai mempertanyakan kesetiaan mereka. Apakah tetap berada dalam bayang-bayang Megawati adalah pilihan yang bijak? Ataukah mereka harus mengikuti arus baru yang mulai terbentuk di bawah kepemimpinan Prabowo? Sementara itu, Megawati tersenyum tipis. Ia yakin, selama ia masih bisa mengendalikan para pejabat daerah, PDIP masih punya harapan untuk bertahan. Namun, ia tidak menyadari bahwa cengkeraman partainya semakin longgar, dan waktu sedang berpihak pada perubahan. Di berbagai daerah, ketegangan mulai terasa. Para kepala daerah dari PDIP menghadapi dilema besar. Di satu sisi, mereka mendapat tekanan dari Megawati untuk tetap tunduk pada partai, tetapi di sisi lain, realitas politik sudah berubah. Rakyat di daerah mereka lebih condong mendukung Prabowo, dan jika mereka tetap patuh pada perintah partai, mereka berisiko kehilangan dukungan rakyat. Di sebuah kantor gubernur di Jawa Tengah, seorang kepala daerah yang selama ini dikenal sebagai loyalis PDIP duduk termenung. Beberapa stafnya baru saja memberikan laporan tentang meningkatnya tekanan dari masyarakat. Mereka ingin pemimpin daerah mereka bekerja sama dengan pemerintahan baru, bukan malah terjebak dalam intrik partai. Saya mendapat telepon dari DPP tadi pagi, katanya kepada ajudannya. Mereka ingin kita tetap patuh pada instruksi Bu Mega. Tapi kalau kita terus begini, rakyat yang akan berbalik melawan kita. Di tempat lain, seorang bupati dari Sumatera mendapat undangan untuk bertemu dengan perwakilan dari kubu Prabowo. Ia tahu bahwa ini adalah momen krusial. Jika ia mulai menjalin komunikasi dengan pemerintahan baru, mungkin posisinya akan lebih aman di masa depan. Namun, ia juga sadar bahwa keputusan itu bisa membuatnya dimusuhi oleh PDIP. Sementara itu, Megawati terus mengawasi pergerakan kader-kadernya. Ia mendapat laporan tentang beberapa kepala daerah yang mulai bersikap lunak terhadap Prabowo. Amarahnya memuncak. Mereka pikir mereka bisa bermain dua kaki. Katanya dalam rapat tertutup dengan kader senior. Pastikan mereka tahu, PDIP bukan partai yang bisa mereka tinggalkan begitu saja. Ancaman mulai berdatangan. Kepala daerah yang terlalu dekat dengan kubu Prabowo mulai mendapat tekanan internal. Ada yang diancam tidak akan dicalonkan kembali dalam pemilu mendatang, ada pula yang mulai kehilangan akses ke sumber daya partai. Namun, situasi di daerah semakin sulit dikendalikan. Banyak kader muda di daerah yang mulai mempertanyakan loyalitas mereka. Bagi mereka, mengikuti kehendak rakyat jauh lebih penting daripada tetap berpegang teguh pada perintah partai yang semakin kehilangan arah. Di balik layar, pemerintahan baru mulai menyusun strategi. Mereka tahu bahwa perpecahan dalam PDIP adalah peluang besar. Jika cukup banyak kepala daerah berani membelot,
maka dominasi Megawati atas partai ini akan semakin rapuh. Pergolakan ini semakin nyata. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan bertahan, Megawati dengan cengkeraman lamanya, atau gelombang perubahan yang semakin kuat menyapu Partai Banteng? Di dalam kantor pusat PDIP, suasana semakin panas. Rapat-rapat yang biasanya berjalan dengan disiplin kini berubah menjadi ajang perdebatan sengit. Para kader terpecah menjadi dua kubu, mereka yang masih setia kepada Megawati dan mereka yang mulai mempertimbangkan untuk mengikuti arus politik baru. Seorang kader senior, yang selama ini dikenal sebagai loyalis Megawati, berdiri dengan wajah merah padam. Kita tidak boleh menyerah. PDIP sudah berdiri puluhan tahun, kita tidak bisa begitu saja membiarkan partai ini tunduk pada pemerintahan baru. Di sudut lain ruangan, seorang kader muda menggeleng. Tapi rakyat sudah memilih, Bung. Kita harus realistis. Jika kita terus melawan arus, kita akan ditinggalkan. Banyak kepala daerah kita sudah mulai merapat ke Prabowo karena mereka tahu, jika mereka tetap melawan rakyat, karir politik mereka tamat. Suasana semakin panas. Beberapa orang mulai mengetuk meja, suara-suara tidak puas terdengar di seluruh ruangan. Ini bukan lagi sekadar diskusi, ini adalah awal dari perpecahan besar di dalam PDIP. Sementara itu, di luar Jakarta, banyak kepala daerah PDIP mulai mengambil sikap. Sebagian besar dari mereka sadar bahwa mempertahankan loyalitas buta terhadap partai bisa menghancurkan masa depan mereka. Tanpa dukungan rakyat, mereka tidak ada apa-apanya. Gubernur Jawa Tengah, salah satu tokoh PDIP yang selama ini dikenal sebagai benteng loyalitas partai, mulai mengambil sikap hati-hati. Saya akan tetap menghormati partai, katanya dalam sebuah pertemuan dengan timnya. Tapi kita juga harus menjaga hubungan dengan pemerintahan baru. Jangan sampai daerah kita justru dirugikan hanya karena kita menutup mata terhadap kenyataan politik. Di Sumatera, seorang bupati dari PDIP diam-diam mengadakan pertemuan dengan perwakilan pemerintahan baru. Dia tahu bahwa jika dia tetap patuh pada Megawati, dia bisa kehilangan dukungan di daerahnya. Rakyat sudah memilih Prabowo, dan dia harus menyesuaikan diri dengan realitas itu. Sementara itu, Megawati mulai merasakan tekanan yang semakin besar. Dia mencoba mengendalikan situasi dengan memanggil para kepala daerah dan memberikan peringatan keras. Namun, semakin banyak yang mulai berani melawan. Di dalam rapat tertutup, seorang kader yang dulu sangat setia kini memberanikan diri bicara. Bu, kita harus berubah. Jika kita terus memaksakan loyalitas tanpa memahami aspirasi rakyat, partai ini akan hancur. Megawati menatapnya tajam. Kalau kamu tidak setia pada partai, silakan pergi, katanya dengan suara dingin. Namun, masalahnya tidak sesederhana itu. Para kader yang mulai mempertanyakan arah PDIP bukan hanya satu atau dua orang. Mereka semakin banyak, dan suara mereka semakin keras. Retaknya PDIP dari dalam semakin nyata. Bagi sebagian kader, ini adalah awal dari kehancuran partai. Bagi yang lain, ini adalah kesempatan untuk membangun kembali PDIP dengan cara yang lebih realistis dan modern. Satu hal yang pasti, PDIP tidak akan pernah sama lagi. Megawati duduk di ruang kerjanya yang megah, tetapi kali ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Hasil laporan dari daerah menunjukkan kenyataan pahit, semakin banyak kepala daerah dari PDIP yang mulai meninggalkan garis keras partai dan beradaptasi dengan pemerintahan baru. Mereka tidak lagi menunggu perintah dari Jakarta, tetapi lebih memilih menjaga hubungan baik dengan Prabowo dan koalisinya. Di kantor pusat, suasana semakin suram. Banyak kader senior mulai diam-diam membangun komunikasi dengan kubu Prabowo. Mereka tahu, bertahan dengan PDIP di bawah kepemimpinan Megawati adalah pertaruhan yang berisiko. Partai yang dulu menjadi simbol kekuatan kini mulai kehilangan taringnya. Dalam rapat terakhirnya, Megawati masih mencoba mempertahankan pengaruhnya. Saya tidak akan pernah tunduk, katanya dengan suara tegas. PDIP adalah partai besar, dan saya tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Namun, kali ini suaranya tidak lagi mendapat dukungan penuh. Beberapa kader hanya menunduk, enggan menatap matanya. Mereka tahu, kenyataan di lapangan sudah berbeda. Di luar gedung partai, media sudah mulai berspekulasi, apakah ini akhir dari era Megawati. Sementara itu, di Istana Negara, Prabowo mulai menyusun pemerintahan baru. Para kepala daerah yang dulu setia pada PDIP kini mulai mendekat. Mereka sadar, era Megawati sudah berakhir. Di dalam hati kecilnya,
Megawati mungkin tahu bahwa ini adalah titik balik. Dominasi yang ia pertahankan selama puluhan tahun akhirnya runtuh. Ia masih berusaha melawan, tetapi kali ini, sejarah telah mengambil keputusan, rakyat telah memilih jalan baru, dan PDIP tidak lagi menjadi pusat kekuasaan. Era Megawati telah berakhir, dan PDIP kini berada di persimpangan jalan, tetap bertahan dengan warisan lama, atau merangkul perubahan yang tak terhindarkan.